Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayatnya kita bisa berkumpul di kelas ini untuk mata kuliah pengetahuan bumi dan antariksa. Jadi mata kuliah ini bertujuan agar semua mahasiswa pendidikan IPA mampu menjelaskan mengenai konsep dasar sains atmosfer, sains hidrosfer, sains litosfer, dan sains antariksa. Pentingnya mempelajari mata kuliah pengetahuan bumi dan antariksa karena ilmu kebumian ini memberikan dasar fisik untuk memahami dunia di mana kita hidup dan di mana manusia berusaha untuk mencapai keberlanjutan. Dan sistem ilmu kebumian itu juga mencakup pelajaran kimia, fisika, biologi, matematika, dan ilmu-ilmu terapan yang melampaui batas-batas disiplin untuk memperlakukan bumi sebagai suatu sistem secara tepat. Sedangkan untuk ilmu antariksa itu sendiri mempelajari tentang sesuatu seperti planet-planet, bintang-bintang, kelompok galaksi, black hole, dan sampai batas tak terhingga alam semesta. Bumi dan kehidupan yang ada di dalamnya hanyalah seperti sebuah titik saja di alam semesta ini. Sedangkan aktivitas bumi dan kehidupan di dalamnya dipengaruhi oleh bagaimana alam semesta itu bekerja. Sehingga pengetahuan tentang astronomi menjadi bagian penting untuk memberikan pandangan yang benar terhadap kehidupan di bumi. Ilmu bumi dan antariksa ini berkontribusi juga pada ilmu lingkungan dan ekosistem, sehingga ini dapat menjadi salah satu alasan pentingnya ilmu kebumian dan astronomi ini untuk pembangunan berkelanjutan. Jadi materi yang akan dibahas pada mata kuliah ini yaitu ada 4, sains atmosfer, sains hidrosfer, sains litosfer, dan sains antariksa. Khusus untuk sains atmosfer terdiri dari komposisi dan struktur atmosfer, angin berputar, mikrofisika awan dan hujan, pemanasan global, dan perubahan. Sedangkan untuk sains hidrosfer itu terdiri dari 3. Yang pertama, sains fisis hidrosfer. Yang kedua, arus dan gelombang laut. Dan yang ketiga, osilasi temperatur Pasifik dan Hindia. Untuk sains litosfer itu sendiri juga terbagi menjadi 3, yaitu sifat fisik litosfer, gerak tanah dan gunung api, dan yang ketiga, gempa bumi dan tsunami. Dan untuk sains antariksa itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, pengenalan mengenai jagat raya. Yang kedua, tata surya atau solar system. Yang ketiga, anggota tata surya. Yang keempat, radiasi bintang matahari. Dan yang terakhir, yang kelima adalah sinar kosmik. Jadi ini semua materi yang akan kita bahas selama 1 semester. Sedangkan referensi yang perlu kalian gunakan ada 4 macam di sini ya. Yang pertama ini bukunya Yasiono Bayo, yaitu mengenai sains kebumian dan antariksa mengenai pendekatan multidisiplin. Yang kedua juga masih bukunya Pak Bayong juga, yaitu ilmu kebumian dan antariksa. Dan yang ketiga bukunya Hambali mengenai pengantar ilmu falak, yaitu menyimak proses pembentukan alam semesta. Dan yang keempat bukunya Hendra, yaitu buku Pintar Bumi. Ini mengenai, ini tahun 2011 ya. Ini mengenai tips penanganan jika terjadi gempa bumi. Jadi ini mengenai tips-tipsnya. Jadi ini penting diberikan pemahaman kepada anak-anak jika terjadi gempa bumi. Karena Gorontalo ini sering terjadi gempa bumi, jadi kita perlu penanganan, tips untuk penanganan. Jadi ini saja pengantar untuk mata kuliah pengetahuan bumi dan antariksa. Sekian dan terima kasih.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.